Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi masih bersama saya Iqbal Fatwa dan juga ada Indah di sini pemirsa Opini. Nah, tanpa terasa nih kita sudah berada di segmen terakhir, tapi tenang aja, Indah masih ada di sini. Kita akan lanjut obrolan kita seputar modernisasi beragama ya. Nah, Indah kan sudah dikukuhkan nih menjadi seorang moderate millennial agent. Nah, dari Kementerian Agama di pusat nih, sudah ada belum program-program untuk teman-teman di daerah masing-masing? Terus programnya seperti apa selama setahun ini mungkin, terus kalian tuh dituntut harus seperti apa? Intinya lebih ke konten, buat konten. Oke. Jadi untuk di bulan Juli sampai bulan Desember itu sudah ada programnya ya Bang ya. Dari masing-masing provinsi itu dituntut untuk bikin minimal satu konten terkait mengenai budaya Islam. Satu konten setiap bulan gitu? Setiap bulan ya, minimal. Jadi boleh lebih banyak lagi. Nanti ada challenge, mana konten yang terbaik, itu mereka apresiasi mana konten terbaik, konten yang FYP viral, itu pun juga akan dinilai karena akan di-post di media sosialnya masing-masing, boleh di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Setelah itu, untuk di konten itu, tiap bulannya itu temanya berbeda-beda. Berbeda-beda, nanti di akhir bulan akan diberitahu, dan setiap bulan pun kita ada webinar. Webinar, pembekalan lagi, jadi tidak hanya batas, udah pengukuhan nih, tidak ada lagi program-program selanjutnya, tetapi kita tetap ada pembekalan dari pusat untuk memberikan informasi terkait mengenai Kementerian Agama, kemudian juga melalui edukasi konten. Bagaimana sih bikin konten yang lebih menarik, bikin konten itu cara editnya seperti apa, cara edit simple di handphone tanpa harus berbayar dan nggak usah ribet-ribet, jadi nggak ada alasan untuk tidak membuat konten. Biasanya kan kita ada alasan nih, ngedit bayar nih, atau edit susah, padahal sebenarnya harus bisa di laptop gitu. Nggak ada laptop atau gitu, padahal sebenarnya bisa edit melalui handphone. Semuanya pasti punya handphone ya, punya handphone bisa edit dan tanpa bayar-bayar, gratis, dan bisa langsung di-post di media sosialnya masing-masing. Jadi memang sudah ada untuk program kerjanya nih pemirsa Opini. Jadi setiap bulan untuk membuat konten minimal satu konten dan temanya juga berbeda-beda setiap bulannya. Temanya beda-beda. Dan juga ada webinar, pelatihan kita bulan ini ngapain, terus juga evaluasinya seperti apa gitu. Nah, kembali tentang tema kita nih, Indah, modernisasi beragama. Nah, sejauh yang Indah lihat nih, untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, seperti apa sih perkembangan modernisasi agama yang ada di Provinsi Bengkulu? Di Provinsi Bengkulu. Kalau kita berbicara mengenai moderasi beragama, bukan berarti agamanya yang dimodernisasi. Tetapi moderasi agama itu sebenarnya adalah suatu sifat kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai yang tidak radikal, menjauhi kekerasan dalam beragama. Karena kan setiap ajaran agama apapun itu tentu pasti mengajarkan hidup rukun, ya Bang ya. Hidup rukun, hidup bersama, hidup saling menyayangi, tidak terlalu berlarut dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Karena kalau kita lihat kan untuk di Provinsi Bengkulu, moderasi agamanya ataupun kerukunan beragamanya bisa dikatakan rukun. Kita mayoritas umat Islam dan tidak menutup kemungkinan juga ada agama-agama yang lain, ada Kristen, Protestan, kemudian juga ada Katolik, Hindu, Buddha, ada semua. Tetapi kita bisa hidup berdampingan, dan kalau kita lihat juga di kabupaten lain juga ada kampung umat beragama, mereka bisa hidup rukun dengan berdampingan umat-umat agama yang lain. Ada kuil di sana, kemudian juga ada masjid di sana, bisa hidup berdampingan dan hidup rukun. Kalau dia di Provinsi Bengkulu ini cukup baik. Toleransi tinggi, terus juga damai semuanya. Damai semua sih, tidak ada konflik-konflik. Kalau sejauh ini tidak ada kan konflik-konflik tentang agama, dan yang sebenarnya yang suka konflik itu di media sosialnya sih. Media sosial secara masif menyeluruh. Iya, karena kalau misalnya di media sosial itu kan isu tentang agama itu kan sensitif. Hoax-nya lebih mudah digoreng. Kalau kita lihat data di Indonesia, hoax tentang agama itu tingkatnya cukup tinggi.
tentang hoax, manipulasi video, manipulasi foto, ngeri ya sekarang ya Bang ya. Betul, AI betul. ini kan semakin canggih ya. Kita Apapun kadang bisa dibuat gitu. iya, kadang kita tidak bisa membedakan sebenarnya ini beneran atau Asli enggak enggak gitu ya, gitu. asli atau beneran. Jadi itulah yang bisa menyebabkan perpecahan antar umat beragama di seluruh Indonesia. Kita aja nih semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ya, Benar, berbeda-beda betul. namun tetap satu jua. Keyakinan pun juga berbeda-beda. Betul. Dalam satu rumah pun kita juga tidak bisa menyatukan pemikiran ya enggak Benar. sih? Walaupun kita satu darah pasti ada pemikiran yang berbeda-beda. Oke. Tapi itu tujuannya bagaimana walaupun dengan perbedaan itu tapi kita tetap satu. Oke, dan itulah teman-teman dari Moderate Millennial Agent ini direkrut lah bahasanya kan Iya. dari Kementerian Agama untuk membuat biar perbedaan agama ini di seluruh Indonesia itu tetap berjalan dengan toleransi yang tinggi, terus Iya. juga damai, semuanya tidak ada isu-isu seputar agama yang akhirnya nanti akan timbul konflik. Nah, itu yang akan justru memecah belah kita sebagai bangsa ini, sebagai di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Oke deh Indah, terima kasih banyak Indah. Iya. Itu dia seputar modernisasi agama, pemirsa opini yang pastinya juga bersama dengan Moderate Millennial Agent di sini ada Indah. Nah, Indah kan sudah membuat konten-konten Indah. Iya. Nah, biar FYP nih di seluruh Indonesia dan juga masyarakat Bengkulu bisa melihat konten Indah setiap hari, setiap saat. Untuk sosial medianya ada di mana Indah? Sosial medianya TikTok, TikTok juga ada. Kemudian kalau Instagram lebih ke pribadi ya, Pak ya. Oke. Lebih ke pribadi. Kalau TikTok itu kan jangkauannya lebih luas. Kalau saya lihat jangkauannya lebih luas, bisa menyeluruh. Nah, kalau untuk saat ini Indah lebih concernnya ke afiliator. Oke. Sekalian cari cuan gitu kan. Oke, betul. Karena sekarang menjanjikan ya Benar, afiliator benar, ya. benar. Karena backgroundnya sekarang menjadi mom gitu ya, sudah ada babynya, jadi bisa sambilan untuk bikin konten dari rumah untuk promosi produk seperti itu. Dan tidak terlepas juga bikin konten-konten yang lain juga. Dan ini sebenarnya kalau misalnya masih belajar juga sih bikin konten yang bisa mudah FYP gitu ya. Iya. FYP itu seperti apa? Karena kalau kita lihat biasanya yang FYP ini yang unik, Benar-benar. yang apa ya, kontroversi ya nggak sih, yang kontroversi itu lebih mudah gitu. Tapi bagaimana masih menjadi PR ini adalah bikin konten yang ada isinya, ada edukasinya, tetapi bisa langsung boom gitu, langsung dikenal oke. oleh orang lain. Oke. Jadi intinya kita sebagai anak muda itu bisa menjadi pengguna yang cerdas, bukan sebagai penonton yang pasif gitu. benar, Pokoknya satu konten tiap hari, satu hari. Konten tiap hari gitu ya. Nah, nama akunnya apa nih Indah? Kalau untuk di TikTok Indah Sani 11. Indah Sani 11. Oke, Di- anak ke-11 bukan? Anaknya 11 udah ngeri ya. Indah Sani 11. Tanggal lahir. Oh, tanggal lahir 11. Nah, Karena kemarin bikin akun harus ada angka, jadi Oh, bingung gitu ya? kayaknya apa ya, udah tanggal lahir aja deh. Oke, kalau di Instagram nama akun yang sama. Indah Septirisani, di Oke. YouTube pun juga Indah Septirisani. Oke. Sekarang sudah menjadi konten kreator, afiliator dan juga pastinya dari seorang istri dan juga dari ibu ya. Wah, luar biasa. Banyak sekali aktivitas dari Indah. Dan Indah terima kasih banyak. Indah Iya, sudah hadir di sama-sama, studio opini, Bang. sudah ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Sukses terus untuk Indah. Semakin banyak konten-konten yang bisa menyebar kebaikan untuk semua umat agama apapun itu yang ada di Provinsi Bengkulu bahkan di Amin. Indonesia. Dan pemirsa opini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton opini di episode kali ini. Jangan lupa tonton terus opini, obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.